Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Puasa adalah salah satu ibadah wajib bagi umat Islam yang dilakukan di bulan Ramadan. Puasa memiliki banyak hikmah dan keutamaan, seperti meningkatkan ketakwaan, kesabaran, kesehatan, dan kebersihan jiwa. Namun, puasa juga memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi agar sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat sahnya puasa adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara ini adalah hal-hal yang dapat mengurangi atau menghapus pahala puasa, bahkan membuat puasa tidak sah dan harus diganti atau diqodho, atau membayar kafarat atau tebusan. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa? Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja adalah hal yang paling jelas membatalkan puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah, hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Makan dan minum yang dimaksudkan adalah dengan memasukkan apa saja ke dalam tubuh melalui mulut. Baik yang dimasukkan adalah sesuatu yang bermanfaat, seperti roti dan makanan lainnya. Sesuatu yang membahayakan atau diharamkan, seperti khamr dan rokok, atau sesuatu yang tidak ada nilai manfaat atau bahaya, seperti potongan kayu. Namun, apabila makan dan minum disebabkan hal yang tidak disengaja, seperti lupa, keliru, atau dipaksa, maka puasanya tidaklah batal. Dalam hadits Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberi dia makan dan minum. Terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti infus, bekam, suntik, dan sebagainya. Beberapa ulama membolehkannya, tetapi ada juga yang menghukuminya sama dengan makan dan minum sehingga membatalkan puasa. Maka cara yang paling aman adalah dengan meninggalkannya, sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan perkara syubhat atau tidak jelas halal haramnya. Siapa saja yang batal puasanya karena makan dan minum dengan sengaja, maka ia punya kewajiban mengqodho atau mengganti puasanya, tanpa ada kafarat. 2. Muntah dengan sengaja. Ketika perut kosong, ada kemungkinan muncul rasa mual dan ingin muntah. Hal ini sering terjadi saat sedang dalam perjalanan atau ruangan dingin. Jika ingin muntah, maka sebaiknya dikeluarkan daripada menahannya dan membuat kondisi badan semakin memburuk. Muntah bisa membatalkan puasa, namun itu hanya berlaku bagi muntah yang disengaja. Apabila muntah terjadi secara alami, maka tidak perlu membayar puasa dan boleh melanjutkan puasa apabila sanggup. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadits riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Barang siapa muntah dengan tidak sengaja, jika ia sedang berpuasa, maka tidak wajib qodho atasnya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib qodho. 3. Haid dan nifas. Saat kita puasa, tubuh kita harus dalam keadaan suci. Oleh karena itu, hal yang membuat batal puasa bagi perempuan adalah haid dan nifas atau darah setelah melahirkan atau keguguran. Karena pada dasarnya, darah yang keluar pada saat haid dan nifas adalah darah kotor. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah berpuasa, baik di awal atau akhir hari puasa, puasanya batal. Apabila dia tetap berpuasa, puasanya tidaklah sah. Ibnu Taimiyah mengatakan, keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan para ulama. Dalam hadits Bukhari, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kalau wanita tersebut haid
Dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa. Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Wanita yang dalam keadaan haid dan nifas wajib mengqadha puasanya ketika ia suci. Sebagaimana dalam hadits Muslim. Berdasarkan perkataan Aisyah, kami dahulu juga mengalami haid. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. 4. Keluarnya air mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja adalah hal yang juga membatalkan puasa. Hal ini termasuk onani atau masturbasi, atau bersentuhan dengan pasangan tanpa hubungan intim hingga menyebabkan keluarnya mani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam hadits Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ketika berpuasa, ia meninggalkan makan, minum dan syahwat, karenaku. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Jika seseorang mengeluarkan mani dengan sengaja saat berpuasa, maka puasanya tidak sah dan ia harus mengqadha atau mengganti puasa tersebut tanpa membayar kafarat. Namun, jika mani keluar karena mimpi basang atau karena pikiran atau pandangan yang membangkitkan syahwat, maka puasanya tetap sah tetapi pahalanya berkurang. Sebagaimana dalam hadits Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbayang dalam hati mereka, selama tidak melakukan ataupun mengungkapnya. 5. Berjimak atau berhubungan seksual di siang hari. Berjimak atau berhubungan seksual saat berpuasa di siang hari juga membatalkan puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa berhubungan dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Dia mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jika seseorang berjimat atau berhubungan seksual saat berpuasa di siang hari, maka puasanya tidak sah dan ia harus mengqadha atau mengganti puasa tersebut serta membayar kafarat. Kafarat adalah memerdekakan seorang budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari, kami duduk-duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau. Lalu pria tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, celaka aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang terjadi padamu? Pria tadi lantas menjawab, aku telah menyetubuhi istriku, padahal aku sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Pria tadi menjawab, tidak. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Pria tadi menjawab, tidak. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Pria tadi juga menjawab, tidak. Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata,
"Di mana orang yang bertanya tadi?" Pria tersebut lantas menjawab, "Ya, aku." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ambillah dan bersedekahlah dengannya." Kemudian pria tadi mengatakan, "Apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah?" Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berilah makanan tersebut pada keluargamu." Jika orang yang melakukan jimat di siang hari pada bulan Ramadan tidak mampu melaksanakan kafarat, kafarat tersebut tidaklah gugur, namun tetap wajib baginya sampai dia mampu. Demikian sahabat yang beriman, 5 hal yang membatalkan puasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.